Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang zat organik KMnNO4 atau kalium permanganat. Ini merupakan gambaran tentang kalium permanganat. Sebelum kita lebih dalam membahas materi, saya akan menyebutkan poin-poin penting pada zat organik yang akan saya sampaikan. Materi mengenai zat organik yang akan dibahas yaitu 1. Definisi, 2. Keberadaan zat organik, 3. Dampak zat organik jika melebihi baku mutu, 4. Dampak kesehatan, 5. Asal-usul zat organik, dan yang keenam yaitu zat yang terkandung di dalam zat organik. Zat organik adalah zat yang banyak mengandung unsur karbon. Contohnya antara lain benzen, kloroform, deterjen, metoklor, dan pentaklopenol. Dengan adanya kandungan zat organik di dalam air, berarti air tersebut sudah tercemar, terkontaminasi rembesan dari limbah, dan tidak aman sebagai sumber air minum. Itulah sebabnya banyak masyarakat yang mengkonsumsi air isi ulang sebagai air minum, karena bersumber dari pegunungan dan harganya relatif lebih murah, mudah didapat, meskipun tidak semua kualitas airnya sudah memenuhi standar Departemen Kesehatan. Gambar di atas merupakan bentuk KMnO4 atau kalium permanganat. Kemudian zat organik yang pada umumnya merupakan bagian dari binatang atau tumbuh-tumbuhan dengan komponen utamanya adalah karbon, protein, dan lemak. Zat organik ini mudah sekali mengalami pembusukan oleh bakteri dengan menggunakan oksigen terlarut. Limbah organik adalah sisa atau buangan dari berbagai sisa aktivitas manusia seperti rumah tangga, industri, permukiman, peternakan, pertanian, dan perikanan. Limbah organik masuk ke dalam perairan dalam bentuk padatan yang terendap, koloid, tersuspensi, dan teraut. Zat organik yang terdapat di dalam air bisa berasal dari alam, sintesa, dan fermentasi. Yang berasal dari alam contohnya minyak, tumbuh-tumbuhan, serat-serat minyak, lemak hewan, alkohol, selulosa, gula, pati, dan sebagainya. Kemudian yang berasal dari sintesa, berbagai persenyawaan dan buah-buahan yang dihasilkan dari proses-proses pabrik. Lalu fermentasi alkohol, aseton, gliserol, antibiotik, asam-asam, dan sejenisnya yang berasal dari kegiatan mikroorganisme terhadap bahan-bahan organik. Adanya zat organik dalam air dapat diketahui dengan menentukan angka permanganatnya. Standar kandungan bahan organik dalam air minum menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia maksimal yang diperolehkan adalah 1011 mg per liter. Pengaruh terhadap kesehatan yang ditimbulkan oleh penyimpangan terhadap standar yaitu timbulnya bau yang tidak sedap pada air minum dan dapat menyebabkan sakit perut. Kemudian keberadaan zat organik. Pada umumnya air tanah mengandung besi disebabkan adanya kontak langsung antara air tersebut dengan lapisan tanah yang mengandung besi. Adanya besi dalam jumlah yang berlebih dalam air tanah dapat menimbulkan berbagai masalah. Di antaranya tidak enaknya rasa air minum, menimbulkan endapan, dan menambah kekeruhan. Keberadaan zat organik dalam air menimbulkan warna dan bau serta dapat membantu pertumbuhan bakteri.
Senyawa humus di dalam air akan menimbulkan senyawa trihalometan setelah klorinasi. Telah diketahui bahwa senyawa trihalometan bersifat karsinogenik. Oleh karena itu, senyawa organik harus sedapat mungkin disisihkan pada pengolahan air, terutama dengan proses kimia. Dampak zat organik jika melebihi baku mutu. Limbah rumah tangga dapat mempengaruhi terhadap kualitas air sehingga terjadi pencemaran terhadap air, misalkan air bekas mandi dan air cucian. Limbah rumah tangga deterjen, contoh air bekas mandi dan air cucian. Air yang tercemar tidak dapat digunakan lagi untuk keperluan rumah tangga. Air yang sudah tercemar dan kemudian tidak dapat digunakan lagi sebab penunjang kehidupan manusia akan menimbulkan dampak sosial yang sangat luas dan akan memakan waktu lama untuk memulihkannya. Padahal, air yang dibutuhkan untuk keperluan rumah tangga sangat banyak. Gambar kiri merupakan pencemaran terhadap air laut, dan gambar kanan merupakan pencemaran terhadap air sungai. Berdasarkan pengertian secara kimiawi, limbah organik merupakan segala limbah yang mengandung unsur karbon, sehingga meliputi limbah dari makhluk hidup, misalnya kotoran hewan dan manusia seperti tinja, feces, berfungsi mengandung mikroba patogen. Air seni atau urin umumnya mengandung nitrogen dan fosfor. Sisa makanan seperti sisa-sisa sayuran, wortel, kol, bayam, salada, dan lain-lainnya. Kemudian kertas, kardus, karton, air cucian, minyak goreng bekas, dan lain-lain. Limbah tersebut ada yang mempunyai daya racun yang tinggi, misalnya sisa obat, baterai bekas, dan air aki. Limbah tersebut tergolong B3, yaitu bahan berbahaya dan beracun. Sedangkan limbah air cucian, limbah kamar mandi dapat mengandung bibit-bibit penyakit atau pencemar biologis seperti bakteri, jamur, virus, dan sebagainya. Namun secara teknis, sebagian orang mendefinisikan limbah organik sebagai limbah yang hanya berasal dari makhluk hidup alami dan sifatnya mudah busuk. Artinya, bahan-bahan organik alami namun sulit membusuk atau terurai seperti kertas, dan bahan organik sintetik buatan yang sulit membusuk atau terurai. Selanjutnya yaitu dampak kesehatan. Dampak dari zat organik atau limbah padat organik yang berasal dari kegiatan rumah tangga. Limbah padat organik yang didegradasi oleh mikroorganisme akan menimbulkan bau yang tidak sedap atau busuk. Akibat penguraian limbah tersebut menjadi yang lebih kecil yang disertai dengan pelepasan gas yang berbau tidak sedap. Limbah organik yang mengandung protein akan menghasilkan bau yang tidak sedap lagi, lebih busuk, karena protein yang mengandung gugus amina itu akan terurai menjadi gas amonia. Dampak dalam kesehatan yaitu dapat menyebabkan dan menimbulkan penyakit. Potensi bahaya kesehatan yang dapat ditimbulkan adalah penyakit diare dan tikus. Penyakit ini terjadi karena virus yang berasal dari sampah dengan pengelolaan yang tidak tepat. Penyakit kulit seperti kudis dan kurap. Kemudian bagaimana bisa muncul? Kalium permanganat adalah suatu senyawa kimia anorganik dan obat-obatan. Sebagai obat, senyawa ini digunakan untuk membersihkan luka dan dermatitis. Senyawa ini memiliki rumus kimia KMnNO4 dan merupakan garam yang mengandung ion K+.
dan MnO-4. Senyawa ini merupakan agen pengoksidasi kuat. Ia larut dalam air menghasilkan larutan berwarna merah muda atau ungu yang intens. Penguapan larutan ini meninggalkan kristal prismatik berwarna keunguan hitam. Pada tahun 2000, produksi di seluruh dunia diperkirakan mencapai 30.000 ton. Dalam senyawa ini, mangan memiliki bilangan oksidasi +7. Kemudian penjelasan yang terakhir yaitu zat yang terkandung di dalam zat organik. Zat organik adalah zat yang komponen utamanya adalah karbon, protein, dan lemak yang merupakan bahan makanan bakteri. Zat organik ini mudah sekali mengalami pembusukan oleh bakteri dengan menggunakan oksigen terlarut. Bilangan permanganat adalah metode untuk mengetahui jumlah Mg KMnNO4 yang diperlukan untuk mengoksidasi zat organik yang terkandung di dalam 1 liter contoh air dengan pendidihan selama 10 menit. Penentuan zat organik dengan cara oksidasi dapat dilakukan dalam suasana asam atau basa. Metode asam untuk air yang mengandung ion Cl kurang dari 300 ppm dan metode basa untuk air yang mengandung ion Cl lebih dari 300 ppm. Kandungan zat organik yang melebihi batas memungkinkan pertumbuhan bakteri. Di samping menunjukkan pengotoran zat-zat organik yang membahayakan kesehatan, menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492 Permenkes per 5/2010, yaitu baku mutu standar zat organik dalam air bersih ialah 10 mg per liter. Beberapa bentuk senyawa organik dalam limbah antara lain: 1. Protein adalah senyawa kimia yang kompleks dan tidak stabil. 2. Minyak dan lemak adalah komponen penting dalam makanan dan biasanya terdapat dalam air limbah. 3. Karbohidrat terdapat dalam alam secara bebas dalam bentuk pati, selulosa, dan serat kayu yang semuanya dapat berada dalam air limbah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.